Skuad Persib Bandung langsung menuai sorotan dan exposure besar usai kedatangannya ke negeri Gajah Perang, terutama sorotan kepada pemain kelas dunia yang didatangkan Persib paruh musim ini, yakni Livin Kurzawa. Media lokal Thailand sampai memviralkan skuad Pangeran Biru, hingga kabar Boyan Hodak yang secara gamblang mengaku sudah mengantongi kekuatan Ratchaburi FC jelang duel keduanya pada 11 Februari esok. Namun sebelum itu, kita mulai topik pertama kita dari keributan di akhir laga usai Persija tumbang 2-0 di rumah sendiri oleh Arema FC, yang membuat Komdis akan menjatuhi sanksi sangat berat ini kepada Macan Kemayoran hingga tim Singoedan. Yaps, Arema FC berhasil melibas tuan rumah Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu malam kemarin. 2 gol pelibas Persija Jakarta semuanya dicatatkan oleh winger anyar Arema FC, yakni Gabriel Silva atau yang akrab disapa Gabi, masing-masing pada menit ke-82 dan menit ke-99. Berkat kemenangan itu, Arema FC berada di posisi ke-9 dengan raihan 27 poin dari 20 pertandingan. Selepas laga, ada keributan yang terjadi di pinggir lapangan. Keributan itu bermula dari dua sosok penting Persija Jakarta dan Arema FC saling adu argumen di pinggir lapangan. Kedua sosok yang dimaksud yakni pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza dan winger Arema FC asal Brazil Gabi. Mengetahui hal itu, pelatih Arema FC Marcos Santos coba lindungi Gabi dari pertikaiannya dengan Mauricio Souza. Cekcok pun beralih antar pelatih Persija Jakarta dan Arema FC tersebut. Saling dorong dilakukan Mauricio Souza dan Marcos Santos. Bahkan Gabi juga terlihat sempat emosi kepada Mauricio Souza. Wasit Torik Alkatiri yang mengetahui momen itu langsung menghampiri dan menghujani beberapa nama dengan kartu kuning sebagai hukuman. Uniknya, meski berseteru, Gabi ternyata merupakan bekas anak asuh Mauricio Souza saat keduanya sama-sama bersama di Flamengo 20 unit. Tercatat, Gabriel Silva pernah bermain untuk Flamengo 20 unit yang dilatih Mauricio Souza tahun 2018 silam. Namun saat itu, Gabi kerap dipinjamkan ke beberapa tim di era kepelatihan Mauricio Souza. Dengan adanya keributan di akhir laga itu, baik Persija maupun Arema FC harus bersiap menghadapi sanksi berat Komdis PSSI. Selain itu, Persija Jakarta makin tertinggal dari Persib Bandung dalam persaingan papan atas Super League musim ini. Kekalahan Persija ini langsung mengubah peta persaingan. Kekalahan tersebut membuat Persija Jakarta tertahan di peringkat ketiga dengan koleksi 41 poin. Posisi itu kian sulit karena jarak dengan dua rival terdekat semakin melebar di fase krusial kompetisi. Persib Bandung kini unggul 6 poin atas Persija Jakarta, sementara Borneo FC berjarak 5 poin di posisi kedua. Situasi ini tak lepas dari hasil pekan ke-20 saat Persib menang 2-0 atas Malut United dan Borneo FC mengalahkan Bahaya Rangkara FC dengan skor 2-1. Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengakui laga melawan Arema FC memiliki bobot besar. Namun dia memilih bersikap tenang dan tenolak larut dalam tekanan persaingan gelar. Souza menilai fokus utama timnya saat ini berada di proses internal, terutama adaptasi pemain anyar yang baru bergabung di tengah musim. Menurut dia, kondisi skuad belum sepenuhnya ideal. Fokus saya sekarang adalah membimbing para pemain yang baru datang. Kami kehilangan 8 pemain dan hari ini juga masih kehilangan 3 pemain. Mauro Zylstra misalnya baru menjalani 1 kali sesi latihan bersama kami. Gelandang serang Persib Bandung Febri Haryadi resmi memasuki babak baru dalam kehidupannya. Pemain yang akrab disapa Bo itu melepas masa lajang setelah menikahi Marsha Hamrah dalam prosesi pernikahan yang berlangsung hikmat dan hangat di Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu 8 Februari kemarin. Akad nikah dan resepsi pernikahan Febri Haryadi dihadiri oleh keluarga besar, kerabat dekat, serta sejumlah tokoh penting dari lingkungan Persib Bandung. Salah satunya yang hadir adalah Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, sekaligus manajer Persib, Haji Umu Muhtar yang dipercaya menjadi saksi akad nikah pasangan tersebut. Kehadiran Umu Muhtar sebagai saksi dalam akad nikah Febri Haryadi dinilai sebagai bentuk restu dan dukungan penuh manajemen Persib terhadap langkah baru pemainnya, baik dalam kehidupan pribadi maupun karir profesional di dunia sepak bola. Usai prosesi pernikahan, Febri Haryadi menyampaikan rasa syukur serta harapan agar kehidupan rumah tangganya dapat berjalan selaras dengan prestasi di lapangan hijau. Meski ia telah dipinjamkan ke Persis Solo dan tidak memperkuat Persib pada laga babak 16 besar AFC Champions League 2 menghadapi Ratchaburi FC, ucapan selamat tetap mengalir dari para pemain dan tim pelatihan melalui video yang ditayangkan di lokasi pernikahan. Febri Haryadi pun turut menyampaikan doa dan dukungannya untuk Persib yang masih berjuang di Super League 2025-26 dan kompetisi Asia. Imade Mirawan didaftarkan kembali sebagai pemain Persib Bandung untuk persiapan mengarungi putaran kedua kompetisi BARE Super League 2025-2026. Sebelumnya, Imade sudah memutuskan untuk pensiun sebagai pemain setelah menyelesaikan kompetisi Liga 1 musim 2022-2023 bersama Persib. Kemudian, Imade melanjutkan karirnya sebagai pelatih dan mendapat kepercayaan menjadi asisten pelatih penjaga gawang Persib. Namun, pada bursa transfer paruh musim 2025-2026,
Persib kembali memasukkan nama Imade sebagai pemain untuk mengisi posisi penjaga gawang. Pelatih Persib, Bojan Hodak, sebelumnya mengatakan keputusan mendaftarkan Imade sebagai pemain pada putaran kedua untuk antisipasi. Lantaran Adam Prizibek tidak didaftarkan sebagai pemain di BRI Super League dan difokuskan untuk AFC Champions League 2 2025. Menurut Imade, kembalinya ia sebagai pemain merupakan pengalaman baru dan tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Meski didaftarkan sebagai penjaga gawang keempat Persib, Imade berharap Teja Paku Alam yang merupakan kiper andalan Maung Bandung dan Fitrah Maulana sebagai pelapis bisa menjaga kondisinya dan tampil konsisten. Sehingga Imade tidak perlu turun gunung atau tampil dalam pertandingan pada putaran kedua kompetisi BRI Super League 2025-2026. Setelah didaftarkan sebagai pemain, Imade mengaku tidak memiliki persiapan khusus, hanya saja ada latihan tambahan yang dilakukan olehnya. Yang pertama, didaftarkan kembali jadi pengalaman baru dan luar biasa buat saya. Masih dipercaya untuk didaftarkan lagi sebagai pemain. Dan saya juga berharap seperti yang dikatakan Coach Bojan, saya gak perlu main. Mudah-mudahan Teja, Fitrah udah cukup untuk bisa mengarungi liga. Dan saya berharap kita tetap konsisten meraih kemenangan dan tetap clean sheet sampai menjadi juara, kata Imade. Persib Bandung resmi bertolak ke Thailand guna melakoni laga leg pertama babak 16 besar AFC Champions League 2 musim 2025-2026. Skuad berjuluk Maung Bandung tersebut dijadwalkan menantang tuan rumah Ratchaburi FC di Stadion Ratchaburi pada Rabu esok. Pertemuan ini menjadi momen krusial bagi Persib yang sebelumnya pernah menghadapi klub papan atas Liga Thailand tersebut pada masa pramusim. Pelatih Persib, Boyan Abdak, mengaku telah memahami karakteristik permainan lawan yang kini diasuh oleh Worawut Srimaka. Boyan Hodak menjelaskan bahwa Ratchaburi FC merupakan tim yang mengandalkan penguasaan bola yang kuat. Berdasarkan analisis tim pelatih, lawan kerap menerapkan formasi 4-4-2 atau 4-3-3 dengan mengandalkan sejumlah pemain kunci di berbagai lini. Beberapa nama yang diwaspadai antara lain Daniel Ting dan Sidkley Ferreira di sektor pertahanan, Jakapan Keoprom sebagai pengatur serangan di tengah, serta Danielson Jr. sebagai ujung tombak. Meski demikian, Hodak menegaskan telah menemukan celah yang bisa dimanfaatkan oleh anak asuhnya. Persib Bandung datang ke Thailand dengan membawa modal kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan di kompetisi domestik melawan Malut United. Namun, Hodak harus memutar otak lantaran sejumlah pemain pilar masih dalam kondisi pemulihan cedera. Di sisi lain, Persib mendapatkan tambahan amunisi dengan ketersediaan para pemain baru seperti Levin Kurzawa, Dion Marks, dan Sergio Castel. Khusus nama Levin Kurzawa yang akan menyedot perhatian publik Thailand maupun pemain lawan Ratchaburi FC berlabel pemain bintang dunia, Kurzawa akan mendapatkan exposure lebih di laga kali ini. Selain faktor teknis, perbedaan cuaca di Thailand juga menjadi tantangan tersendiri bagi Tom Haye dan kawan-kawan. Berdasarkan aturan main, tim yang lolos ke 8 besar adalah mereka yang unggul secara agregat skor dari 2 pertemuan tersebut. Dalam artian, skor saat laga kandang dan tandang akan digabung, lalu dilihat siapa yang lebih unggul. Tidak ada aturan away goal atau gol tandang di 16 besar ACL2 2026. Jika secara agregat skor adalah sama, akan dilanjutkan dengan extra time dan jika perlu melalui babak adu penalti untuk menentukan tim pemenang. Hasil positif di Thailand menjadi target utama Persib untuk mempermudah langkah mereka pada leg kedua yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 18 Februari mendatang. Persib memiliki catatan impresif di kandang dengan menyapu bersih 10 kemenangan di kancah domestik. Sejauh ini, hanya Lion City Sailors FC yang mampu mencuri poin di Gede Bage saat menahan imbang Persib 1-1 pada fase grup ACL2. Hodak meyakini dukungan penuh bobotoh di GBLA akan menjadi faktor pembeda pada laga penentuan nanti. Sementara itu, media Thailand bereaksi ketika tahu bahwa Ratchaburi FC akan berhadapan dengan Persib Bandung di 16 besar AFC Champions League Elite 2. Media Thailand Sakersak menulis dalam artikelnya bahwa mereka menganggap Persib Bandung sebagai tim papan atas dari Indonesia yang sulit dikalahkan. Lebih lanjut,
Media Thailand itu berujar bahwa Persib Bandung akan menjadi ajang kekuatan bagi Ratchaburi FC sekaligus penegas status di kawasan Asia Tenggara.